mengenai bab kurban. Satu kambing untuk satu keluarga. Itu pertanyaan pertama. Bisa apa tidak? Pertanyaan kedua, kambing sudah mau dipotong, lari, jebur sumur ibaratnya, meninggal. Itu wajib diganti apa tidak? Yang ketiga, dia amanat gitu lah. Dapat amanat kurban atau kurbannya dia? Mau kurbannya kita orang ini sekarang ini. Ya, ya. Yang ketiga, Beb, waktu begal kambing pincang, Beb. Sah apa? Waktu mau jatuhkan kambing, kekerasan atau apa? Cacat pincang, itu sah apa enggak? Iya. Jadi kurban itu ibadah per orang satu kambing. Boleh patungan untuk sapi dan onta 7 orang. Oh, harganya misalnya 350 atau 3,5 juta atau 35 juta. Urunan 5 jutaan. Orang 7 bisa. Satu sapi, satu onta untuk patungan 7 orang, satu kambing untuk 1 orang. Kesunahannya bisa dikatakan per orang dapat sunnahnya motong untuk 1 atau sunnah kifayah. Satu keluarga, 1 yang berkorban dapat kesunahannya. Yang lainnya nggak berkorban nggak ada masalah. Sunnah kifayah namanya. Bukan berarti diniatkan 1 kambing untuk 1 keluarga. Tetap niatkan untuk kamu, kesunahannya udah gugur kepada yang lainnya dalam keluarga tadi itu. Ini namanya sunnah kifayah. Gimana kalau urunan untuk 1 kambing? Itu namanya bukan kurban, tapi untuk dimakan. Sedekah boleh atau yang lainnya. Hah? Nah, untuk dimakan. Kurban itu ada aturannya. Kalau kambing kibas umurnya 1 tahun lebih atau udah pernah powel, bukan dipowel ya, powel, ada yang jatuh giginya yang di muka itu. Kalau gibas, kalau kacangan itu harus 2 tahun lebih, walaupun pernah powel. Kalau perlu ompong, nggak bisa. Ukurannya bukan poel kalau gibas, 2 tahun lebih. Paham nih ya? Kemudian kurban itu dipotong tanggal 10 Dzulhijjah setelah terbitnya matahari ketinggian 1 tombak, kira-kira 16 menit, ditambahi untuk sholatul id. Anggap setengah jam, kalau perlu 1 jam, baru dipotong. Kalau dipotong sebelum tanggal 10, maka itu tidak sah. Itu jadi makanan saja, bukan dapat pahala kurban. Sampai kapan? Kalau madhab Syafi'i, sampai tanggal 13 terbenamnya matahari. 10 Idul Adha, 11, 12, 13 terbenamnya matahari. Dipotong setelah itu nggak jadi kurban, waktunya udah keluar. Paham nih ya? Tapi disunahkan jangan tanggal 13, tanggal 12 maksimal. Tanggal 10, 11, 12. Kenapa ada khilaf? Karena nggak salah menurut sebagian imam Abu Hanifah nggak salah itu sampai tanggal 12 saja boleh kurban. Kurban itu tidak boleh kurban itu saudara untuk diri kamu. Ini kurban untuk orang tua saya yang sudah mati, nggak bisa.
Kamu niatkan untuk diri kamu, pahalanya juga kamu minta sama Allah diberikan kepada orang tua kami yang sudah mati, nggak ada masalah. Paham nih ya? Kurban itu saudara afdolnya disembelih sendiri kalau mampu. Kalau nggak mampu, disembelihkan orang lain dengan seizin dia, nggak ada masalah. Tapi disunahkan untuk hadir dalam pemotongan itu sambil bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Kurban itu harus dibagikan dalam keadaan mentah. Nggak boleh masak. Kalau akekah afdolnya masak. Kalau kurban harus mentah. Kurban itu tidak boleh ada dijual dagingnya atau kulitnya atau dibuat bayaran. Untuk yang motong kasih bayaran, enggak. Kamu bayar atau dia sukarela, kamu kasih sedekah kulit, enggak apa-apa. Tapi dibuat bayaran enggak bisa. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Kata Nabi, siapa orang yang menjual kulit kurbannya nggak dapat pahala kurban. Ini banyak yang keliru ini. Nah, karena itu memotong kambing itu kasih duit. Perkara nanti kamu sedekah nggak ada masalah. Apakah boleh kurban itu dikasihkan juga kepada orang kaya dagingnya? Bisa. Boleh. Tapi kalau diterima sama orang kaya nggak boleh dijual. Dia nikmati. Tapi kalau daging itu dikasihkan orang yang miskin atau fakir, boleh dijual kalau sudah jadi miliknya dia. Nah, ini buat apa ini? Saya butuhnya cuma 1 kilo, saya dapatnya 20 kilo. Yang lainnya aku jual lah. Untuk bayar utang. Gak apa-apa. Kalau fakir. Kalau orang kaya gak boleh dijual. Nah, itu ada beberapa hal yang memang banyak keliru ya. Untuk pemotongan hewan mungkin nanti bisa ada lihat ada di Suara Nabawi. Nah, nanti akan diterangkan ada di situ bagaimana kurban yang sah. Insya Allah mulai mendekati hari raya seminggu akan ditayangkan, setiap harinya bisa kamu lihat ada di situ. Biar benar, ya biar benar. Gimana sampai pincang nggak boleh cacat? Tapi cacat yang jelas. Cacat yang jelas. Pincangnya itu cacat yang jelas. Tapi kalau pincang dikit nggak ada masalah. Cuma dalam penyembelihan nggak boleh dengan cara yang sadis, saudara. Cara yang sadis bagaimana? Ya itu tadi dibanting seperti gitu, nggak boleh begitu. Binatang juga merasakan sakit. Silakan Anda menikmati tapi dengan cara menghormati dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sampai dipotong satu kambing temennya ngelihat, dia cuma perasaan juga punya perasaan, nggak boleh. Karena itu kalau bisa, kalau motong, dijauhkan daripada temennya. Itu yang pertama. Yang kedua, kambing tadi itu ditutup matanya, kasih kain. Kasih kain baru dipotong dengan pisau yang tajam. Dengan pisau yang tajam. Begitu saudara, sapi juga begitu. Ini dipotong di muka temennya, jeritannya dia, sakitannya dia juga dia ketakutan. Walaupun dia tidak merasa untuk dipotong. Ya kalau kambing atau sapi itu tahu bakalnya dipotong itu buat sate, nggak nafsu makan, kurus semuanya itu. Kurus semuanya, selamat, tak punya akal dia. Tapi punya perasaan, ya punya perasaan. Begitu mungkin ya, sedikit yang diterangkan ada di kurban tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.